Pengakuan ayah NS potong rambut pakai golok agar istri jera. Anwar Satibi, ayah dari NS 13, anak yang tewas dianiaya ibu tirinya di Jampang Kulon, akhirnya merespons tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilontarkan mantan istrinya, Lisnawati. Anwar mengakui peristiwa pemotongan rambut menggunakan senjata tajam, namun menolak jika hal itu disebut penganiayaan. Itu sebetulnya kalau masuk KDRT tidak ya, karena saya sama dia itu nikahnya nikah siri. Itu rambut dia panjang, saya ambil, saya potong. Memang dipotongnya pakai golok, tapi itu pun sebenarnya harapannya dia jera. Ujar Anwar kepada awak media di kota Sukabumi, Sabtu 28 Februari 2026. Anwar membeberkan kronologi di balik aksi nekatnya tersebut. Ia mengeklaim emosinya tersulut karena Lisnawati meminjamkan uang tabungan milik Anwar kepada kakaknya tanpa izin. Saat Anwar hendak menggunakan uang tersebut, ia baru mengetahui uangnya sudah tidak ada. Apapun yang dia lakukan harus ada konfirmasi dulu ke suami, ada izin dulu. Waktu saya mau pakai uang itu, dia bilang uangnya tidak ada dipinjamkan ke kakak. Dari situ saya murka, tapi murka acting, jadi biar ada perhatian buat dia, papar Anwar. Anwar berpendapat tindakannya memotong rambut dengan golok adalah cara agar sang istri takut dan patuh kepadanya sebagai suami. Ia beralasan memilih rambut karena dianggap tidak menimbulkan rasa sakit fisik pada tubuh. Saya kan suami, jangan seperti itu, bisi dipencit, takut digorok. Dipencit itu rambutnya dulu, memang panjang banget saya ambil, saya potong. Kenapa saya potong rambut? Kan kalau rambut tidak sakit, beda dengan ke badan. Lanjutnya, kasus yang awalnya berfokus pada penganiayaan oleh TR, ibu tiri NS, kini melebar ke konflik antara kedua orang tua kandung korban. Sebelumnya, Lisnawati telah melaporkan Anwar atas dugaan penganiayaan dan penelantaran anak. Menanggapi laporan tersebut, Anwar membantah keras telah menelantarkan NS. Tak hanya memberikan pembelaan, Anwar menyatakan rencananya untuk melaporkan balik Lisnawati ke pihak kepolisian. Saat ini, polisi masih mendalami seluruh keterangan dari kedua belah pihak guna melihat keterkaitan rentetan peristiwa masa lalu ini dengan kondisi psikologis dan lingkungan tempat tinggal NS sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan ibu tirinya.